Meski Wahsy ini sudah taubat dan menjadi muslim yang taat, Wahsy tetap merasa bahwa kesalahannya dalam mensyahidkan Hamzah radhiyallahu anhu adalah dosa besar kali. Wahsy jadi mikir, sungguh aku tidak bisa mengobati dosa besar ini kecuali aku harus membunuh musuh Allah yang juga besar. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan menemani kalian dengan menceritakan lagi satu kisah sejarah Islam. Wah, ayo tunjuk tangan nih siapa yang kemarin request minta aku cerita tentang sejarah Islam lagi. Video ini aku buatin buat kalian, jadi pastikan kalian tonton sampai akhir ya. Nah, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau ngasih tahu sebuah fakta menarik. Kalian tahu nggak nih, kalau dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa penghilangan nyawa yang membekas sekali dalam hati Rasulullah SAW. Tapi dalam peristiwa ini orang yang dibunuh dan orang yang membunuh keduanya sama-sama dapat surga. Lah kok bisa, Nat? Bisa, Wak. Orang yang dibunuh adalah sahabat yang mulia Rasul, dan orang yang membunuh pun telah betul-betul bertaubat dan menembusnya dengan melakukan kebaikan besar. Seperti yang sudah aku tulis di judul, Wak, kisah ini tuh dialami oleh seorang sahabat bernama Wahsy bin Harb. Sebelum masuk Islam, Wahsy ini pernah melakukan kesalahan besar dengan mensyahidkan Hamzah radhiyallahu anhu atau pamannya Rasulullah atau singanya Allah di perang Uhud. Nah, pas Wahsy menyadari kesalahannya, setiap hari Wahsy ini selalu diliputi perasaan bersalah, Wak. Dia pun bertekad untuk menebus dosanya dengan sebuah kebaikan. Dan kebaikan inilah yang kemudian menjadi pintu surga bagi Wahsy. Kejadian ini membuat Wahsy sering disebut-sebut sebagai si pembunuh yang masuk surga. Nah, penasaran gimana kisah hidupnya Wahsy dan apa yang udah Wahsy lakukan untuk menembus kesalahannya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Wahsy bin Harb adalah seorang budak asal Habasyah atau sebuah wilayah di Afrika Timur yang sekarang bernama Ethiopia, Wak. Ciri fisik dari Wahsy mirip seperti penduduk Habasyah pada umumnya, yaitu kulitnya hitam, badannya tegap, dan postur tubuhnya itu kekar. Nah, sejalan dengan fisiknya yang kuat, Wahsy ini juga punya keahlian luar biasa dalam hal menombak, Wak. Lemparan tombaknya hampir nggak pernah meleset. Bahkan kalau misalnya ada lubang besi yang kalian ikat pakai tali terus kalian putar tuh, kalian putar kencang tuh ya, bukan putar biasa, putar kencang, Wahsy tetap bisa melempar tombaknya sampai masuk ke lubang besi itu. Itu posisi diputar. Nah, keahlian menombak ini seharusnya bisa membuat Wahsy melakukan banyak hal kan, Wak. Tapi sayang Wahsy itu nggak punya kebebasan untuk melakukan apa-apa karena dia hanya seorang budak. Nah, statusnya sebagai budak ini, Wak, membuat Wahsy itu sering dipandang sebelah mata. Orang-orang tuh nggak peduli gimana kisah Wahsy pas dia masih tinggal di Habasyah, siapa nama orang tuanya, tahun berapa dia lahir, dan gimana cerita Wahsy bisa sampai ke Mekah tuh orang nggak peduli. Makanya nggak ada catatan literatur tentang latar belakangnya Wahsy karena orang-orang di masa itu memang tidak terdorong untuk mencatat kisahnya Wahsy, Wak. Cuman yang jelas setelah dia tinggal di Mekah, Wahsy ini memiliki majikan atau tuan yang bernama Jubair bin Mut'im. Salah satu tokoh terpandang lah, Wak, di kaum kafir Quraisy nih. Nah, selama menjadi budaknya Jubair, Wak, Wahsy ini tuh sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Walaupun nggak disebutkan secara spesifik apa saja yang dialami sama Wahsy, Wak, ya, tapi di sini aku mau jelasin sedikit tentang kondisi perbudakan pada masa itu, Wak, ya. Jadi kalangan masyarakat Arab pada masa jahiliyah ini, perbudakan itu udah jadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, Wak. Para budak ini diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai barang atau properti yang sudah dimiliki sama tuannya. Semakin banyak budak milik si tuan ini, maka makin tinggi juga tuh status sosial dari si tuan itu. Nah, para tuan-tuan ini bisa bebas melakukan apapun ke budak-budak mereka, Wak. Bahkan juga tidak jarang mereka ini juga melakukan penyiksaan dan juga penganiayaan terhadap si budak. Di sisi yang lain, para budaknya cuma bisa pasrah aja. Mereka nggak bisa ngelawan, mereka nggak bisa ngelapor, mereka nggak bisa kabur, mereka nggak boleh punya harta pribadi, dan bahkan mereka tuh nggak boleh nikah tanpa seizin tuannya. Terus kalau misalnya seorang budak ini pengen hidup bebas, caranya gimana, Nadia? Nah, kalau misalnya mau hidup bebas, Wak, seorang budak ini harus merdeka dulu. Bisa dengan dimerdekakan oleh tuannya,
dibeli sama orang lain yang kemudian memerdekakannya, atau bisa juga karena wasiat tuannya, kau boleh bebas setelah aku mati. Intinya Wak ya, budak itu nggak bisa membebaskan dirinya sendiri gitu loh. Kemerdekaan mereka adalah pemberian orang lain. Tapi pembebasan atau kemerdekaan budak ini juga jarang kali terjadi karena kebanyakan orang di masa jahiliyah itu memang kejam-kejam semua Wak. Hampir nggak ada tuan yang mau secara sukarela memerdekakan budak mereka gitu loh. Itulah tadi Wak kondisi bagaimana budak pada masa jahiliyah. Jadi Wahsy bisa jadi digitukan juga gitu. Nah setelah bertahun-tahun merasakan kerasnya perbudakan Wahsy ini begitu mendambakan kemerdekaan. Wahsy sempat ngerasa kalau itu adalah keinginan yang mustahil. Sampai akhirnya di tahun 3 Hijriah atau di tahun 625 Masehi, tuannya yang bernama Jubair tadi tiba-tiba memberikan kesempatan itu. Jubair bilang, "Hai Wahsy, apa kau ingin jadi orang yang merdeka?" Kata dia itu. Wahsy jawab, "Tentu Tuan, saya mau." Kata. "Kalau kamu mau, kamu tinggal melakukan satu syarat." "Syarat apa Tuan? Katakanlah," kata si Wahsy. "Syaratnya, kau harus membalaskan dendamku di perang Badar kemarin." Loh emang ada apa di perang Badar nanti? Ada apa sama si Jubair ini? Nah sekarang kita sedikit flashback ke belakang nih Wak ya. Jadi ini buat kalian yang belum tahu Wak, perang Badar itu adalah peperangan besar antara 300 pasukan muslim lawan 1000 pasukan kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, setahun yang lalu di tahun 624 Masehi. Nah dilihat dari jumlah pasukannya kan kaum muslim jelas kalah jauh kan, 300 lawan 1000. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala ternyata perang Badar ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslim Wak. Kalau misalnya kalian pengen tahu cara detail tentang perang Badar, kalian bisa langsung nonton video yang ini Wak ya. Nah terus sebagai pihak yang kalah perang Wak, kaum kafir Quraisy pun baliklah ini kan ke Mekah dengan membawa rasa dendam, rasa kesalnya mereka gitu kan, kekalahannya mereka. Apalagi pada saat itu para petinggi mereka itu juga banyak yang tewas. Fir'aun yang umat waktu itu Abu Jahal tewas, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, ini nih majikannya Bilal bin Rabah, dan pamannya Jubair yang bernama Tu'aimah bin Adi juga tewas di situ. Ada lagi lah beberapa petinggi-petinggi yang lain yang tewas waktu di Badar Wak. Beberapa riwayat menyebutkan kalau Tu'aimah tuannya Wahsy tadi Wak tewas di tangannya Hamzah, pamannya Rasulullah yang dijuluki sebagai singanya Allah. Dan kematian pamannya inilah yang membuat Jubair benci kali Wak sama Hamzah radhiyallahu anhu. Lalu setahun setelah perang Badar, kaum kafir Quraisy kan mulai mau balas dendam lagi nih, mulai menyusunlah rencana perang untuk balas dendam ke pasukan muslimin. Inilah yang nantinya kita kenal sebagai yang namanya perang Uhud. Nah lalu pas Jubair tahu soal rencana balas dendam itu, pas udah tahu mau perang lagi nih, dia pun memanfaatkan perang itu untuk menghabisi Hamzah, balas dendam ke Hamzah. Tapi Jubair juga tahu kalau Hamzah radhiyallahu anhu bukanlah orang yang mudah dikalahkan, singa Allah Wak. Nah akhirnya Jubair pun nemuilah itu budaknya Wahsy karena dia tahu Wahsy ini adalah ahli tombak gitu. Nah disitulah dia bilang, kalau kau mau merdeka, berangkatlah perang bersama pasukan Quraisy, dan kalau kau berhasil membunuh Hamzah, maka kau akan kumerdekakan, kata dia. Itu dia syaratnya. Nah sebagai seorang budak yang memang mendambakan kebebasan Wahsy nggak mau menyanyiakan kesempatan itu lagi. Apalagi dia kan punya keahlian menombak yang bisa dia pakai untuk berperang ya kan. Akhirnya Wahsy pun menerima tawaran dari tuannya itu. Wahsy bilang, "Wahai tuanku, kesepakatan ini hanya didengar oleh kita berdua saja. Lalu siapa yang akan menjamin kalau engkau akan menepatinya, kalau engkau akan betul-betul memberikan kemerdekaan itu terhadapku setelah Hamzah berhasil kubunuh?" Kata Wahsy. "Kau butuh saksi siapa untuk menguatkan janjiku ini ha? Terserah tuan, yang penting saya butuh ada saksi." "Baiklah kalau begitu aku akan mengumumkan kesepakatan kita ini ke seluruh penduduk Mekah supaya mereka lah yang menjadi saksinya." Betul Wak, pengumuman ini tuh kemudian disampaikan lah itu sama si Jubair, diumumkan lah itu depan Ka'bah kan, kalau nanti Wahsy berhasil membunuh Hamzah akan kumerdekakan dia kayak gitu. Nah pengumuman itu sampai ke telinganya Hindun. Hindun ini siapa? Istrinya Abu Sofyan Wak, salah satu ratu Mekah. Nah ternyata selain Jubair Wak, Hindun ini juga dendam kali sama Hamzah radhiyallahu anhu karena di perang Badar kemarin Hamzah ini sudah berhasil membunuh ayah dan juga pamannya. Ayahnya itulah tadi Utbah bin Rabi'ah dan pamannya bernama Saibah bin Rabi'ah. Nah lalu pas Hindun ini tahu kalau Jubair menugaskan Wahsy, si ahli tombak ini, untuk menghabisi Hamzah, Hindun pun langsung nyamperin si Wahsy Wak sambil membawa sekotak penuh berisi perhiasan. Hindun bilang, "Wahai Wahsy, selain tuanmu yang menjanjikan kebebasan, aku juga akan memberimu harta. Kau lihat perhiasan-perhiasan ini? Ini semua akan menjadi milikmu asal kau memang bisa menghabisi nyawanya Hamzah," kata
Hindun. Nah pas dengar tawaran Hindun, Wahsy makin semangat lagi lah. Akhirnya baik nyonya, saya akan membunuh Hamzah katanya. Nah dia segera berangkat lah tuh di kancah peperangan bersama pasukan Quraisy yang lain untuk berburu Hamzah. Nah seperti yang sudah disebutkan tadi perang yang jadi momentum balas dendam dari kaum kafir Quraisy ke kaum muslimin ini namanya perang Uhud ya kan. Nah perang Uhud ini terjadi selang 1 tahun aja setelah perang Badar terjadi, tepatnya di tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Perang ini melibatkan 700 pasukan muslimin dan 3.000 pasukan Quraisy. Nah Wahsy termasuk dalam 3.000 pasukan Quraisy itu kan. Tapi perlu diingat di sini meski Wahsy ini ikut ke medan perang, sebenarnya dia tuh nggak pengen memerangi kaum muslimin enggak. Bahkan Wahsy itu juga nggak peduli apakah pasukan Quraisy ini bakal menang atau kalah, nggak peduli dia. Yang jelas di situ targetnya Wahsy itu cuma satu, membunuh Hamzah biar dia bisa merdeka. Udah cuma itu aja tujuannya Wahsy. Selebihnya dia nggak peduli mau menang mau kalah terserah. Aku mau bunuh Hamzah itu aja. Adalah tuh kan akhirnya pas pasukan muslimin sama pasukan Quraisy bertemu, hal pertama yang dilakukan sama Wahsy adalah mencari keberadaan Hamzah radhiyallahu anhu. Cukup sulit bagi Wahsy untuk menemukan Hamzah karena kan semua orang pada pakai baju perang ya kan. Otomatis wajah mereka nggak kelihatan. Nah Wahsy hanya bisa mengenali Hamzah dari bulu burung merpati yang menempel di bajunya Hamzah. Jadi Hamzah itu memang sering nempelnya atau ngalungin bulu hewan gitu loh di baju perangnya buat menjadi tanda aku nih Hamzah gitu loh. Nah dicari sama si Wahsy ya kan. Nah setelah ketemu, oh itu dia ada bulu merpati di dadanya. Wahsy pun langsung mengintai Hamzah dari jauh dengan bersembunyi di balik pohon dan batu. Udah nampak nih kan dari jauh Wahsy juga bisa melihat betapa gagahnya Hamzah radhiyallahu anhu di medan perang Sang singanya Allah ini mampu membabat habis pasukan musuh dengan sabetan pedang di tangannya. Bahkan juga beberapa sumber menyebutkan bahwa di awal perang aja Hamzah itu sudah berhasil menghabisi 70 musuh seorang diri. Nggak perlu duel 1 lawan 1, langsung berhadapan sama 70 orang tetap menang Hamzah. Dilihat kuat kali kayak gitu kan. Nah melihat betapa kuatnya Hamzah, lagi-lagi Wahsy cuma hanya berani mengintai dari jauh aja. Wahsy menunggu waktu yang tepat untuk melempar tombaknya nih. Udah siap-siap deh kan. Siap-siap sampai akhirnya adalah satu momen di mana Hamzah terlihat berdiri menghadap Wahsy. Lalu tanpa membuang waktu lagi Wahsy langsung ambil ancang-ancang, dilemparnya lah itu tombak kuat-kuat ke arahnya Hamzah, dan lemparan itu ternyata tepat mengenai bagian perut bawahnya Hamzah sampai tembus ke belakang. Masuk. Insiden ini tentunya langsung bikin Hamzah tuh berdarah-darah ya kan. Tapi Masya Allahnya nih saking kuatnya Hamzah, di situ Hamzah nggak langsung tumbang Hamzah sempat nengok tuh dari tombaknya dia sakit kan. Dia nengok ke sana kemari buat cari siapa orang yang udah nombak dia. Nah lalu pas Hamzah nengok keberadaan Wahsy Hamzah tahu dia yang udah nombak aku kan. Hamzah berlari ngejar Wahsy. Bayangkan sama kalian, ya Allah merinding aku. Nah ngeliat pergerakan Hamzah kayak itu ketakutan Wahsy. Kok bisa sekuat itu Hamzah? Selama itu nggak pernah ada orang yang udah kena tombak sampai tembus itu ke belakangnya masih kuat berdiri. Ini berlari menyerang balik siapa ini kan? Baru Hamzah aja bisa kayak gitu katanya. Kebayangkan kalian seberapa kuatnya Hamzah udah ditombak, udah tembus, berlari dia ngejar si Wahsy. Tapi sayangnya sebelum Hamzah sampai ke titik tempat berdirinya Wahsy, Hamzah sudah lebih dulu tersungkur ke tanah. Di sisi lain Wahsy terus memperhatikan gerak-gerik Hamzah dari jauh lagi waktu Hamzah udah jatuh kan Lalu setelah Wahsy yakin betul kalau Hamzah tidak bergerak, itu tandanya Hamzah sudah meninggal. Barulah Wahsy berani berjalan mendekati Hamzah. Setelah berjalan dia lihat jasadnya Hamzah, dicabutlah itu tombak yang menancap tubuhnya Hamzah. Lalu Wahsy langsung balik ke tenda, balik ke markas untuk menunggu perang selesai. Dah, situasi itu memang udah nggak punya kepentingan lagi. Yang penting kan target aku udah selesai untuk menghilangkan nyawanya Hamzah. Udah terpenuhi ya kan? Aku nggak mau ikut perang kayak gini. Aku cuma mau itu aja targetku. Dan selebihnya dia cuma duduk-duduk diam aja tanpa ikut perang sama sekali melawan kaum muslimin. Itu yang dilakukan sama Wahsy. Dan selesai tugasnya balik ke tenda. Sementara itu dari sisi kaum muslimin, pada saat perang Uhud ini masih sudah mulai berkecamuk lah gitu, Rasulullah SAW sempat berpesan ke pasukan pemanah yang
ditempatkan di atas bukit. Rasulullah bilang, jangan turun dari bukit walaupun kalian melihat perang sudah selesai. Turunlah setelah ada aba-aba dariku. Itu pesan Rasulullah. Tapi sayangnya sebelum Rasulullah memberikan aba-aba, beberapa pasukan pemanah pengkhianat ini nekat turun. Nah, pelanggaran inilah yang dimanfaatkan oleh pasukan Quraisy untuk nyerang balik kaum muslimin. Alhasil pasukan muslim yang tadinya udah hampir menang loh itu, udah jadi terdesak mundur, dan sayangnya perang Uhud pun dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Di video sebelumnya juga aku udah cerita tentang perang Uhud. Wah, banyak. Kalau penasaran tonton juga yang video ini. Oke. Nah, lanjut. Setelah perang selesai, sebelum pasukan Quraisy ini balik ke Mekah, Hindun datang nyamperin Wahsy. Wahsy, apa kau berhasil membunuh Hamzah? Iya nyonya, aku berhasil. Tunjukkan di mana jasadnya Hamzah. Wahsy lalu nunjuklah itu ke satu tempat dan berkata, itu di sana nyonya, yang di dadanya ada bulu merpati. Hindun pun lalu pergi ke lokasi yang ditunjuk sama Wahsy. Di tengah suasana medan perang yang masih dipenuhi dengan jasad dan darah, Hindun mencari sosok Hamzah. Dan saat pandangannya menangkap tubuh dengan bulu merpati di dadanya, disitulah Hamzah sudah ditemukan dalam kondisi yang berdarah-darah. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah dengan mata penuh amarah dan dendam membara, Hindun mendekati jasadnya Hamzah dan perlahan dia mencabut sebilah pisau, lalu dengan tangan gemetar menahan emosi, dia mulai memotong hidungnya Hamzah. Gak berhenti di situ aja, Hindun pun membungkuk. Dia belah dadanya Hamzah dengan brutal hingga dia mengeluarkan jantungnya Hamzah. Saking dalamnya rasa benci yang menguasai dirinya, Hindun bahkan sempat menggenggam jantung itu, membawanya ke mulut seolah-olah dia ingin makan jantungnya Hamzah. Tapi setelah mendekatkan si jantung itu ke bibirnya, Hindun menahan diri. Dia hanya memandang jantung itu dengan mata kosong sebelum akhirnya melemparkan jantung itu begitu saja. Bayangkan, digitukan nih Hamzah. Aduh, sampai kaki merinding gua. Dia udah bisa saksikan dan dibelah dan terjadi mutilasi di situ kan, Barulah akhirnya Hindun balik ke Mekah bersama pasukan Quraisy yang lain termasuk Wahsy. Begitulah kondisi Hamzah diperlakukan sama Wahsy dan juga Hindun. Nah, setelah mensyahidkan Hamzah di perang Uhud, Wahsy betulan mendapatkan apa yang sudah dinyajikan pada tuan dan nyonyanya, yaitu kemerdekaan dan juga harta perhiasan. Tentu Wahsy juga senang bukan main ya kan, karena akhirnya aku bisa keluar nih dari perbudakan. Wahsy mengira setelah ini hidupnya akan tenang. Tapi tanpa dia duga ternyata kaum muslim semakin lama semakin banyak dan semakin kuat, Bahkan hanya berselang 5 tahun setelah perang Uhud tadi, kaum muslimin ini berhasil masuk ke Mekah dalam peristiwa besar yang kita kenal sebagai Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Fathu Mekah ini adalah peristiwa pembebasan kota Mekah dari belenggu kaum Quraisy. Ini kisah ini lumayan panjang. Aku juga sudah pernah ceritainnya dalam 2 part, ya. Nanti kalian boleh tonton juga video itu. Tapi di sini aku akan ceritain garis besarnya aja. Jadi intinya adalah setelah Rasulullah dan kaum muslim hijrah ke Madinah, kota Mekah kan sepenuhnya dikuasai sama kaum kafir Quraisy kan, Sampai akhirnya pada tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi, Rasulullah SAW berhasil memerdekakan kota Mekah dari praktek jahiliyah tadi yang sudah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Dan selain itu, Rasulullah juga menegakkan tauhid dan juga mengislamkan para penduduk Mekah yang ada di sana. Nah, menariknya peristiwa besar ini terjadi tanpa peperangan, Tanpa peperangan. Rasulullah datang dengan membawa perdamaian dan juga jaminan keamanan untuk seluruh penduduk Mekah kecuali 10 orang yang pernah melakukan kesalahan di luar batas dan betul-betul keterlaluan dalam memusuhi Islam. Rasulullah dengan tegas menyebutkan bahwa 10 orang ini wajib dibunuh meskipun mereka berlindung di bawah kiswahnya Ka'bah. Siapa mereka? Ada Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Hindun bin Utbah masuk. Abdullah bin Sa'ad, Safwan bin Umayyah, Miqyas bin Subahah, Abdullah bin Hattal, Ka'ab bin Zuhair, Habr bin Aswad, Huwairits bin Nuqais. Terakhir, Wahsy bin Harb. Masuk dia ke 10 orang yang wajib dibunuh. Nah, pas Wahsy tahu kalau namanya masuk ke dalam 10 daftar orang itu,
panik Wahsy di situ. Apalagi dia juga dengar kalau para pentolan kaum kafir Quraisy Mekah itu, yaitu Abu Sofyan dan juga Muawiyah udah masuk Islam, Wak. Nah itu berarti nggak ada lagi nih orang Mekah yang akan membela Wahsy kalau kaum muslim betulan memerangi dia. Terpojok dia, Wak. Nah adalah tuh akhirnya karena Wahsy ini ngerasa Mekah itu sudah tidak aman lagi dan dia juga masuk ke dalam 10 daftar orang yang wajib dibunuh, dia kabur, Wak, ke Taif, ya, kota yang ada di sebelah tenggaranya Mekah nih. Wahsy sempat tuh tinggal di sana beberapa waktu sampai akhirnya dia melihat penduduk Taif juga mendatangi Rasulullah untuk masuk Islam. Makin bingung Wahsy di situ. Taif udah nggak aman buat aku nih. Aduh, terus aku harus lari kemana? Ke Syam kah? Ke Yaman? Ke Bahrain? Ke Oman? Atau kemana? Nah di tengah kebingungan itu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki nyamperin Wahsy. Dia tahu nih Wahsy ini pembunuh Hamzah. Tabalak Wahsy, celakalah kau Wahsy. Demi Allah, Muhammad tidak akan membunuh siapapun yang bertaubat dan masuk ke dalam agamanya, kata si orang ini. Seolah-olah tahu kegelisahan Wahsy kan. Dengar itu, Wahsy sadar satu-satunya cara yang harus dia lakukan kalau mau selamat adalah dengan masuk Islam. Tapi Wahsy juga masih ragu, apa mungkin Rasulullah akan menerimaku? Kesalahanku sangat besar karena sudah membunuh paman kesayangannya Rasul, Hamzah. Dan kegelisahan itu terus menghantui perasaan Wahsy sampai akhirnya dia ingat, orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah lalu masuk Islam, semua kesalahan mereka sudah diampuni dan Rasulullah gak pernah membalas perbuatan mereka. Mudah-mudahan Rasulullah juga mau memaafkan kesalahanku kalau aku masuk Islam juga, katanya. Akhirnya Wahsy pun segera langsung pergi mencari Rasulullah, Wak. Nah kebetulan waktu itu Rasulullah udah gak di Mekah, Wak. Beberapa minggu setelah peristiwa Fathu Mekah ini, Rasulullah udah pulang ke Madinah lagi dan lagi berada di Masjid Nabawi. Nah lalu Wahsy pun berjalan, Wak, mendekati Rasulullah dari arah belakang. Dari arah belakang nih, Rasulullah gak tahu siapa di belakang. Dari belakang Wahsy berkata, "Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Itu kata Wahsy. Dengar hal itu Rasulullah langsung noleh ke belakang, cari ke sumber suara kan. Nah sebenarnya Rasulullah tuh nggak hafal gimana wajahnya Wahsy. Tapi kalau dilihat dari perawakan dan suaranya, Rasulullah yakin betul kalau orang yang ada di hadapannya ini adalah Wahsy, orang yang sudah mensyahidkan paman beliau. Rasulullah langsung bilang, waktu balik badan Rasulullah bilang, "Apakah engkau Wahsy?" "Benar ya Rasulullah," katanya. "Baik, duduklah." Duduklah Wahsy. Rasulullah bilang lagi, "Ceritakan padaku bagaimana engkau membunuh pamanku," katanya. Wah, di hadapan Rasulullah Wahsy pun menceritakan semuanya. "Saya hanyalah seorang budak dari Habasyah ya Rasul. Selama tinggal di Mekah saya punya tuan namanya Jubair. Suatu hari Jubair menjanjikan saya atas kemerdekaan asalkan saya bisa membalaskan dendamnya di perang Badar dengan cara mensyahidkan Hamzah radhiyallahu anhu. Lalu begini ya Rasulullah." Wah, diceritainlah detail sama Wahsy kan. Ceritain gimana dia menombak Hamzah, bagaimana seterusnya. Lalu setelah menyimak cerita Wahsy sampai habis, dari raut wajah terlihat betul Rasulullah sedih dengarnya. Karena beliau langsung teringat sama sosok Hamzah, Wak. Syahidnya Hamzah di perang Uhud memang menjadi pukulan berat kali untuk Rasulullah. Bahkan Wak ya, pas Rasulullah SAW melihat kondisi jasadnya Hamzah, Rasulullah sampai menangis terduduk terisak-isak. Para sahabat bilang kalau mereka sama sekali gak pernah melihat Rasulullah nangis sampai sesedih itu. Larangan gak boleh meratap itu Wak terjadi karena peristiwa Hamzah. Kan Rasulullah menangis. Setelah itu keluarganya Hamzah dan juga kerabat yang lain nangis juga. Dan semenjak itu Rasulullah mengeluarkan pesan, jangan meratapi kepergian orang, kayak gitulah. Nah karena Rasulullah sedih sekali setiap teringat peristiwa syahidnya Hamzah radhiyallahu anhu, Rasulullah sampai nggak kuat nengok wajahnya Wahsy. Akhirnya di situ Rasulullah bilang, "Wahai Wahsy, mulai sekarang jangan pernah kau berada di depan wajahku. Kalau engkau mau bertemu silakan. Tapi untuk menjadi orang yang selalu berada di dekatku, jangan. Aku khawatir jika melihatmu, aku akan mengingat pamanku dan akhirnya aku membenci seorang muslim." Itu kata Rasulullah, Wak. Dengar ucapan itu menyesal Wahsy di situ, Wak. Sedih dia betul-betul kayak ngerasa bersalah dia di situ, Wak. Sejak saat itu Wahsy udah nggak berani lagi menampakkan wajahnya langsung di depan Rasulullah. Setiap kali Rasulullah berdakwah, setiap kali Rasulullah mengimami sholat, setiap kali Rasulullah berkumpul sama para sahabat, Wahsy akan sembunyi di tempat yang nggak akan terlihat sama Rasul, Wak. Dan hal itu terus Wahsy lakukan sampai akhirnya Rasulullah wafat.
Gimana rasanya jadi Wahsy waktu itu? Padahal bagi seorang muslim, memandang wajah Rasulullah itu adalah sebuah kenikmatan kan Wak. Setiap kali Rasulullah dakwah, para sahabat bisa dengan leluasa menyimak isi dakwah beliau sambil memandangi ekspresi, gestur dan juga senyumnya Rasulullah. Rasa-rasanya gak ada yang lebih membahagiakan selain bisa berdekatan sama Rasulullah ya kan Wak. Tapi sayangnya semua kenikmatan itu gak pernah dirasain sama Wahsy sama sekali. Gak pernah. Wahsy cuma bisa ngelihat bagaimana hangatnya Rasulullah dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, bagaimana kayak gitu, cuma bisa ngeliat karena Wahsy nggak berani liatin mukanya langsung depan Rasul, karena itulah memang perintah Rasul kan. Bayangkan Wak nyesek kayak gimana tuh, ya Allah aku aja ikut nyesek. Nah, sejak tahu kalau Rasulullah SAW gak mau memandang wajahnya Wak, setiap hari hati Wahsy pun selalu diliputi perasaan gelisah. Meski Wahsy ini sudah taubat dan menjadi muslim yang taat, Wahsy tetap merasa bahwa kesalahannya dalam mensyahidkan Hamzah radhiyallahu anhu adalah dosa besar kali. Gimana enggak Wak, Hamzah radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dan kematian beliau meninggalkan duka yang besar juga di dalam hatinya Rasul. Wahsy jadi mikir, sungguh aku tidak bisa mengobati dosa besar ini kecuali aku harus membunuh musuh Allah yang juga besar. Wahsy teruslah itu kan nunggu kesempatan untuk bisa mewujudkan keinginannya tadi. Nah, sampai akhirnya Wak pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau setelah Rasulullah meninggal, kaum muslim digemparkan dengan kemunculan nabi palsu nama yang Musailamah bin Kadzab. Musailamah ini dari Bani Hanifah. Dia ngaku-ngaku jadi nabi Wak, padahal kan udah jelas Rasulullah kan nabi terakhir ya kan, penutup para nabi. Ngaku-ngaku nih. Nah, singkatnya pada tahun 12 Hijriah atau di tahun 632 Masehi, Abu Bakar pun mengirim pasukan muslimin untuk memerangi Musailamah Wak. Perang ini disebut dengan nama Perang Yamamah. Dan pas Wahsy tahu kalau pasukan muslim ini mau berangkat perang, dengan berani dan kuat tekadnya Wahsy pun bilang, ya Khalifah Abu Bakar, saya akan berangkat bersama pasukan ini. Saya akan memperbaiki kesalahan saya di masa lalu, kata Wahsy Wak. Seolah sudah mengetahui atau mengerti permintaannya Wahsy, permintaan itu pun langsung diterima oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Wahsy pun berangkat dengan membawa tombak yang dulu dia pakai untuk menombak Hamzah. Tombak yang sama Wak. Sesampainya di medan perang, Wahsy sama langsung mengincar si nabi palsu si Musailamah tadi. Dan di waktu yang sama juga Wak, kebetulan Wahsy juga tengok ada satu orang Ansor yang juga mengincar Musailamah. Nah, lalu pas datang kesempatan untuk menyerang Musailamah Wak, Wahsy dan orang Ansor ini pun sama-sama melepaskan senjata mereka. Wahsy melemparkan tombaknya dan orang Ansar ini juga menebas pedangnya. Wahsy menombak Musailamah tepat di titik yang sama seperti pada saat dia menombak Hamzah, sama Wak, dekat bagian perut. Dan atas kejadian itu Musailamah langsung tewas di tempat, mati dia di situ. Nah, waktu dicek Wak, di jasadnya Musailamah ini tertancaplah dua senjata. Ada senjatanya Wahsy, ada juga senjatanya Ansor. Nah, Wahsy di situ nggak tahu senjata mana yang pertama kali mengenai tubuhnya Musailamah. Apakah tombaknya atau pedangnya si orang Ansor tadi. Nah, lalu Wahsy hanya bilang, hanya Allah lah yang tahu siapa dari kami yang membunuh Musailamah. Jika aku yang membunuhnya, maka aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia setelah Rasulullah, yaitu Hamzah. Dan aku juga sudah menebusnya dengan membunuh seburuk-buruknya manusia, yaitu Musailamah. Itu kata Wahsy. Dah, akhirnya setelah ikut berperang dalam perang Yamamah ini, Wahsy pun melanjutkan hidupnya sebagai seorang muslim yang taat. Beberapa sumber menyebutkan kalau waktu itu Wahsy kemudian pindah ke Suriah saat pasukan muslimin melakukan ekspedisi ke sana. Tapi meskipun tidak diketahui secara pasti, beberapa orang percaya kalau Wahsy tetap tinggal di Suriah sampai akhirnya Wahsy juga meninggal dunia di sana. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang Wahsy bin Harb, seorang budak yang akhirnya mendapatkan kemerdekaan setelah mensyahidkan Hamzah. Menyimak kisah Wahsy ini rasanya campur aduk Pak ya. Di satu sisi kasihan karena Wahsy ini adalah cuman budak aja yang pengen bebas. Tapi di sisi lain kita juga sedih karena orang yang udah Wahsy syahidkan itu Hamzah, singanya Allah, paman kesayangan Rasulullah, orang yang udah punya peran besar sekali bagi agama Islam. Apalagi pas masa perang Uhud, perang Badar itu kaum muslim ini belum banyak loh. Perang Uhud itu terjadi tahun 3 Hijriah. Baru tahun ketiga Rasulullah hijrah ke Madinah. Pas kaum muslim itu lagi berjuang
berjuangnya ya kan. Tentu syahidnya Hamzah di perang Uhud itu bisa menjadi kehilangan yang besar kali, bukan hanya untuk Rasulullah saja Wak, tapi juga bagi kaum muslim. Pantaslah itu Wahsy ngerasa bersalah kali. Untungnya Wahsy menyadari kesalahannya Wak. Wahsy punya jiwa besar untuk mengakui kesalahan itu. Walaupun Wahsy tahu kalau setelah bertaubat maka dosanya sudah diampuni, Wahsy tetap ngerasa macam belum cukup gitu loh Wak. Wahsy pengen melakukan sesuatu untuk bisa membayar kesalahannya di masa lalu. Itulah kenapa Wahsy bertekad ingin menghabisi seburuk-buruknya manusia. Itulah dia tadi si Musailamah al-Kadzab. Demi bisa menebus kesalahannya setelah menghabisi sebaik-baiknya manusia setelah Rasulullah, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Dari kisah Wahsy ini Wak, kita bisa belajar bahwa sekejam apapun masa lalu seseorang, selalu ada jalan untuk memperbaikinya. Kita belajar bahwa kesalahan tidak harus menjadi akhir segalanya kok, tapi justru bisa menjadi awal dari perubahan yang besar. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk bisa mengakui kesalahan, ada keberanian untuk memperbaiki, dan juga ada keikhlasan untuk terus melangkah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.